Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, situasi geopolitik Amerika Serikat Venezuela kini berada pada ambang titik balik paling genting dalam 2 dekade terakhir. Setelah kembali ke Gunung Putih pada malam 1 Desember, Presiden AS Donald Trump langsung memasuki Situation Room, ruang komando krisis yang setiap kali pintunya ditutup, dunia serasa ikut menahan napas. Di ruangan penuh anggota kabinet, jenderal dan pimpinan intelijen itu, sebuah keputusan bersejarah mulai dibentuk, keputusan yang bukan hanya menyangkut nasib Venezuela, tetapi juga arah masa depan politik global. Kronologi awal ledakan krisis. 21 November 2025, Trump melakukan percakapan telepon rahasia dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dalam panggilan itu, Trump memberikan ultimatum, 1 minggu untuk mundur, berkemas, dan meninggalkan Venezuela. Namun ultimatum itu diabaikan. Selama sepekan berikutnya, Maduro justru tampil di depan publik dengan sikap yang meremehkan, memeriksa pasukan, menyanyi dan menari di acara publik, bahkan mengajar bahasa Inggris kepada para pendukungnya. 28 November 2025, Maduro masih beraktivitas normal, seolah tantangan Trump tidak pernah ada. 29 November 2025, Trump membalas sikap tersebut dengan tindakan keras. Amerika Serikat menetapkan zona larangan terbang di seluruh wilayah udara Venezuela, menandai dimulainya tahap akhir persiapan perang penuh. 30 November 2025, Maduro muncul di acara publik bersama aparat, pegawai negeri dan massa pendukungnya. Yang ditampilkan bukan pidato serius, melainkan penampilan nyanyian dan tarian lagu anti-perang ciptaannya sendiri, lengkap dengan gaya rap. Aksi ini memunculkan kritik luas. Di balik panggung penuh tawa itu, rakyat Venezuela telah mengalami 8 juta warganya meninggalkan negara akibat kelaparan dan krisis ekonomi. Kartel narkoba negara menjalankan penyeludupan besar-besaran ke AS. Inflasi ekstrim menghancurkan seluruh kelas pekerja. Kekayaan minyak terbesar di dunia justru tidak dinikmati rakyat. Propaganda pemerintah bahkan menayangkan video keluarga bahagia yang makan hidangan Natal yang ternyata terbuat dari plastik. Pengamat internasional menyebut Venezuela sebagai studi kasus global. Demokrasi bebas dihancurkan, oposisi ditumpas, media dikontrol, rakyat dimiskinkan agar tergantung pada negara. Model pemerintahan ini kemudian dipromosikan ke dunia sebagai sosialisme progresif. Tidak mengherankan jika 4 negara pendukung terbesar Maduro adalah 4 ekstremisme global. Keempatnya membentuk payung perlindungan bagi Maduro. Trump resmi menyatakan Maduro pembunuh rakyat Amerika. Pada 2 Desember 2025 sore, Trump mengumpulkan seluruh kabinet dan menyampaikan kecaman keras. Trump menggunakan ungkapan militer yang sangat eksplisit kepada para jenderalnya sebagai persetujuan operasi. Habisi mereka. Kalimat itu menandai berlanjutnya operasi militer terbesar AS di kawasan Karibia sejak 1989. Kekuatan tempur AS siap menghantam Venezuela. Kapal induk USS-4, kapal perusak AEGIS, kapal penyerang amfibi, kapal selam nuklir, puluhan F-16 dan F-35 dari Puerto Rico, jet dan helikopter dari USS-4, pembom strategis jarak jauh, kemungkinan B-1B atau B-52H, rudal Tomahawk dari destroyer. Operasi awal diperkirakan meliputi penghancuran sistem radar Venezuela, penekanan pertahanan udara, serangan ke pusat komando Caracas, pemutusan jalur komunikasi militer. Agen CIA dan unit operasi khusus yang sudah bertahun-tahun berada di lapangan kini bergerak ke fase akhir, melenyapkan gembong narkoba dan pejabat elit yang menjadi target prioritas. 1 unit khusus telah ditugaskan untuk target inti. Data penerbangan pada 2 Desember 2025 menunjukkan 6 pesawat patroli P-8A Poseidon memasuki selatan Laut Karibia. Seluruh transponder dimatikan, sistem elektronik dipadamkan, terbang dalam pola militer stealth tracking. Ini menandakan operasi pengintaian intensif menjelang serangan besar. Sayap kiri AS melawan Trump. Kelompok kiri di AS melakukan perlawanan besar-besaran melalui media. Trump menyerang Venezuela demi minyak. Namun narasi ini runtuh ketika bukti muncul bahwa Maduro berulang kali menawarkan minyak dan sumber daya kepada Trump agar operasi dibatalkan. Trump menolak seluruh tawaran itu. Trump menyatakan satu alasan utama, peredaran narkoba Venezuela telah menghancurkan generasi muda Amerika.
Kelompok kiri juga menuduh AS melanggar hukum internasional setelah kapal cepat narkoba diserang dan tenggelam. Awak yang masih hidup menjadi korban gelombang serangan kedua. Menteri Pertahanan AS Hexes menanggapi keras. Berita palsu tidak akan menghentikan kami menenggelamkan para teroris pengedar narkoba. Sekarang semakin sulit menemukan kapal narkoba yang tersisa. Dalam konferensi pers pada 2 Desember 2025, seorang wartawan bertanya, apakah Venezuela menjadi operasi militer satu-satunya? Trump menjawab pendek, tetapi membuat seluruh ruangan terdiam. Venezuela adalah yang pertama. Pernyataan itu memicu gelombang kekhawatiran di Kolombia, Brazil, Kuba, Meksiko, bahwa operasi militer AS mungkin akan diperluas ke negara lain yang terlibat dalam kartel narkoba atau operasi geopolitik anti-AS. Kesimpulan, dari seluruh rangkaian peristiwa sejak 21 November hingga 2 Desember 2025, satu hal menjadi jelas. Operasi AS di Venezuela bukanlah operasi anti-narkoba regional, bukan pula perebutan minyak. Ini adalah operasi penghancuran kartel narkoba negara, pemutusan jaringan ekstremisme global, tindakan geopolitik menahan pengaruh Rusia, Tiongkok, Iran di Amerika Latin, perang untuk mencegah penyebaran model sosialisme otoriter. Dan kini dunia menunggu kapan tembakan pertama dilepaskan dan negara mana yang akan menjadi sasaran berikutnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.